Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Andicers, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik terus ya. Nah, kalian kangen gak sih sama konten NDC kali ini? Kali ini, NDC bakal ngeluarin konten yang sangat menarik loh. Penasaran gak sih? Kalau misalnya penasaran, ikutin kami terus yuk. Nah, jadi NDC bakal ngeluarin konten yaitu talk show atau berbincang santai dengan Ibu Haji Dina Yusida SPD MPD yang selaku menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya ini. Kenal Ibu. Iya, salam kenal. Selamat datang. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Haji Dina Yusida karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara talk show kali ini. Di saat sedang sibuk-sibuknya ya Ibu ya. Yeah. Ya, terima kasih Ibu. Nah, jadi talk show kali ini kita bakal memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu. Pertama-tama saya izinkan perkenalkan diri. Nama saya Alifa Rahmawati dari kelas 7A yang akan menjadi 7A yang akan menjadi host di acara talk show kali ini. Ya, assalamualaikum Ibu. Iya, salam. Nah, pertama-tama untuk pertanyaan pertama, apa saja program baru yang diperkenalkan oleh Ibu Dina Yusida untuk meningkatkan kualitas pendidikan kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang pertama, program di SMP Negeri 5 mungkin ya, karena saya baru di sini, jadi programnya yang pertama satu, penataan manajerial sekolah. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga juga kesiswaan juga ya, jadwal-jadwal eskul juga di ini, peningkatan kedisiplinan sekolah dan akademiknya juga. Baik, jadi itu adalah program-program yang Ibu Haji Dina SPD MPD yang lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, ada pertanyaan lagi, apa yang memotivasi Ibu untuk memperbaharui program di SMP Negeri 5 ini, kualitas pendidikan ini? Motivasinya mungkin karena saya di sini baru, jadi harus ada program baru dan meningkatkan kualitas dari SMP Negeri 5 itu sendiri. Jadi di sini mungkin anak didik atau peserta didik dari SMP Negeri 5 ini keluar dari SMP Negeri 5 harus sesuai dengan apa dari SKL yang dikeluarkan, kompetensi lulusan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Ada 8 kompetensi lulusan ya yang harus itu. Jadi itu harus terpenuhi mungkin di saat peserta didik keluar dari SMP Negeri 5, 8 SKL itu harus setidaknya terpenuhi. Agar menjadi lebih baik juga ya Bu, ya, lulus dengan baik. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu, boleh ya? Yang pertanyaan ketiga, bagaimana perubahan yang dilakukan Ibu Dina Yusida akan berdampak pada lingkungan sekolah? Kalau perubahan yang dilakukan mungkin dampak ya, mungkin berdampak sekali ya, karena di sini mulai dari penataan manajemen ke guru juga berdampak, dari mulai melayani peserta didik ke kelas kan, Ibu sering berkeliling ya, lihat guru yang tidak masuk kelas kan, yang utamanya itu guru itu melayani peserta didik ya, melayani peserta didik. Yang kedua juga tentang penutupan pintu gerbang. Jadi kedisiplinan siswa ya perlu ditingkatkan. Itu yang utama. Karena di sini kalau kepintaran itu bisa browsing di Google. Tapi kalau disiplin dan karakter itu yang harus ditanamkan. Membangun karakter. Iya, membangun karakter. Karena disiplin itu kan karakter dan kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaannya terlambat. Di sini tidak hanya peserta didik, tapi guru juga sama. Kalau terlambat tidak boleh masuk. Nah, iya, baik. Nah, selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya
News anchor. Bentar, Ibu maaf ya. Pertanyaan selanjutnya, apa visi misi di SMP Negeri 5 yang Ibu perlihatkan, yang Ibu luncurkan untuk SMP Negeri 5 ini? Ya, kalau visi kita adakan perubahan ya kemarin. Visi itu dirubah dari mewujudkan sekarang kan setiap upacara harus dibacakan oleh siswa. Kenapa harus dibacakan? Tidak hanya tahu dia visinya itu, tapi harus dilaksanakan visi itu. Karena visi kan keinginan kita. Iya. Keinginan sekolah ini harus mewujudkan warga sekolah yang religius, sehat, berkarakter, kreatif, unggul, dan berbudaya lingkungan. Jadi itu semua itu harapan-harapan itu harus terlaksana. Jadi tidak hanya peserta didik, tapi guru, warga sekolah, yang disebut warga sekolah itu tidak hanya peserta didik, tapi guru, tenaga administrasi, peserta didik, orang tua juga harus mendukung supaya terlaksananya visi. Segitu saja ya Ibu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya boleh? Ya, boleh. Bagaimana Budina Yusida mengimplementasikan visi misi tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekolah? Mengimplementasikan tadi tidak hanya dibacakan saja ya. Salah satunya penutupan pintu gerbang itu kan tindakan karakter ya, karakter, meningkatkan karakter ya. Dan di sini diharapkan juga para OSIS sebagai pelaksana ya, organisasi siswa pelaksana juga harus mengacu ke visi misi. Jadi tidak hanya ada kegiatan tanpa mengacu ke visi misi. Terus yang kedua, Ibu lihat ini penataan lingkungan. Lingkungan itu tidak hanya ditata dengan tanaman-tanaman, tapi kebersihan di lingkungan kelasnya juga, di lingkungan ruang guru, semua harus membuang, terutama sampah ya, kalau di sini membuang sampah pada tempatnya. Itu mungkin. Membuang sampah pada tempatnya agar menjadi lebih bersih ya. Nah, gitu. Terus kan sebagai pelajar harus bagaimana, ada tata tertibnya kan, ya, aturannya. Itu karakter berarti rambut harus bagaimana, bajunya juga harus bagaimana, penampilannya juga harus bagaimana. Kalau bisa OSIS bikin sekolah kita sekolah stick tanpa kosmetik, harus bikin gitu benar ya. Karena kan sekarang banyak ya yang pakai blush on terus lihat di lip balm, itu harus bikin banner gitu. Sekolah SMP Negeri 5 sekolah cantik tanpa kosmetik. Jadi bisa cantik dengan original ya. Cantik natural ya. Nah, gitu. Karena SMP kan bukan saatnya untuk berdandan. Nanti ada saatnya. Selanjutnya Ibu, apa target yang Ibu ingin dicapai di SMP Negeri 5 ini kira-kira? Yang pertama, targetnya tidak hanya pintar dalam akademik, tapi karakter juga harus dibangun. Karakter harus dibangun dengan adanya pembiasaan-pembiasaan kan, seperti sholat duha ya, itu udah biasa. Sholat duha, olahraga bersama ya supaya sehat. Terus literasi ya. Itu kan karakter-karakter yang dibangun untuk kolaborasi ya, membangun gotong royong. Kalau sehat karena di sini olahraga juga ada MBG kan? Ya, makan bergizi gratis. Jadi itu diharapkan MBG ini dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak hanya mengotori kelas. Jadi harus hasil itunya habis MBG itu harus benar-benar bersih lagi kelasnya ya. Ya, bila ada yang tidak suka boleh dikasihkan kepada teman. Nah, gitu boleh dikasihkan ke temannya. Kalau nggak ada yang suka, kasihkan ke temannya atau disimpan lagi di tempatnya. Tidak ada ini simpan lagi di tempatnya. Agar tidak mubazir ya, Bu ya. Gitu. Selanjutnya ya, Bu ya. Ya. Menurut Ibu, apa kelebihan Ibu saat menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 5 Tasikmalaya ini? Kelebihan? Kalau kelebihan,
manusia ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Kalau kelebihannya saya di sini di SMP negeri itu harus menciptakan murid yang berkarakter dulu. Kalau pintar mah nanti kalau anak udah karakternya bagus, insya Allah kepintaran, kecerdasan juga akan mengikuti. Ya. Ya, sudah segitu Ibu ya. Lanjut ya. Bagaimana Bu Dina Yusida memotivasi guru-guru agar kualitas pendidikan lebih baik? Kalau memotivasi guru-guru, karena di sini ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, supaya melayani peserta didik dengan baik dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan baik. Jadi di sini setiap guru selalu mengikuti workshop dan bintek, baik yang diserahkan oleh sekolah maupun di luar sekolah. Agar mendidik juga guru selain murid juga guru dididik juga. Iya, tidak hanya peserta didik, tapi kan guru juga harus meningkatkan kompetensinya. Agar ngaruh kepada murid-murid juga, agar menjadi lebih baik. Seperti itu Ibu. Iya. Lanjut ya. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu lalui di SMP Negeri 5 Tasikmalaya ini sebagai kepala sekolah? Tantangan terbesar yang pertama mungkin karena SMP Negeri 5 sudah terlalu lama tidak ada kepala sekolah yang definitif ya, di mana dari prasarana juga banyak yang sudah rusak ya. Berarti tantangan bagi ibu untuk melaksanakan yang pertama itu tantangannya menata lingkungan, menata sarana prasarana. Yang kedua, merubah karakter yang tidak baik menjadi baik, yaitu seperti tadi penutupan pintu gerbang, disiplin ya, baik oleh guru maupun siswa. Jadi wacana di luar yang begini, wah guru SMP 5 mah sering kesiangan ya. Ternyata kalau dikasih contoh dengan ibu yang datang lebih pagi, 6:30, karena ibu sudah kebiasaan ya, 6:30 udah di sekolah, walaupun tidak jadi kepala sekolah, 6:30 harus sudah di sekolah. Itu kebiasaan-kebiasaan itu yang yang pelan-pelan mungkin ya, yang pada awalnya banyak guru dan murid juga yang kesiangan, tapi kesininya mungkin karena udah paham, udah tahu bahwa ini ditutup pintu gerbang, berkurang. Kan ada OSIS ya yang suka ini, suka petugas ya, berkurang ya dari hari ke hari kan berkurang yang kesiangan, sama guru juga berkurang karena mungkin karena dikasih contoh ya. Jadi malu mungkin ya. Diawasin oleh OSIS juga ya, beberapa OSIS dijaga. Selanjutnya Ibu, bagaimana program-program yang Ibu lakukan untuk meningkatkan prestasi di sekolah SMP Negeri 5 Tasikmalaya ini kira-kira? Program-programnya tidak terlepas dari visi kita, yaitu program yang mengacu kepada 8 SKL tadi. 1, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, kewarganegaraan. 3, penalaran kritis, yaitu akademik ya, cerdas itu. Yang keempat, kreativitas. Jadi anak-anak harus kreatif. Yang kelima, kolaborasi, harus ada gotong royong. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. Dan yang kedelapan, komunikasi. Itu yang diharapkan programnya berjalan. Baik Ibu, seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana rencana jangka panjang yang Ibu Dina Yusida inginkan di SMP Negeri 5 Tasikmalaya ini? Rencana jangka panjang. Kalau jangka panjangnya berarti visi dan misi. Itu kan visi dan misi itu tidak hanya 1 tahun tapi berjalan 4 tahun ke depan. Jadi 4 tahun ke depan diharapkan visi misi itu semuanya terlaksana. Kalau sekarang misalkan tahun yang ini jangka pendeknya 1 terlaksana, unggul, ada yang suka kejuaraan-kejuaraan kan, itu unggul dalam akademik dan non akademik ya. Ada tingkat kota, provinsi, nasional.
Terus karakter kan sekarang sudah dibangun karakter, yaitu pembiasaan seperti duha, kerohanian ya. Ada irema ya kalau di ini. Iya, irema. Irema kan mendukung karakter ya, karakter itu. Agamis, religius. Religius, agamis. Itu religius itu besar, itu apa? Berat sekali karena tidak hanya iman dan takwa, tapi berarah kepada kebiasaan-kebiasaan kita yang mengacu harus berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kalau religius. Berfokus ya gitu. Istiqomah ya, nah, istiqomah yang susah ya. Bagaimana Bu Dina Yusida melaksanakan agar orang tua dan pihak sekolah menjadi lebih dekat, membangun hubungan komunikasi. Sebentar maaf ya Bu. Kalau dengan orang tua dan masyarakat. Kalau di sini, kalau orang tua kan ada ketua forum ya sebagai perwakilan ya, karena sekolah tidak semuanya bisa menangani semua orang tua. Jadi dari wali kelas kita mandatkan ke wali kelas membentuk forum. Dari situlah wali kelas berkomunikasi dengan forum. Apabila forumnya misalkan pingin langsung sama ibu, mangga dengan terbuka ibu menerima. Berkomunikasi secara langsung. Baik, itu mungkin beberapa pertanyaan itu. Terima kasih Ibu sudah berkenan menjawab. Nah, mungkin segitu saja pertanyaan dari kami. Nah, jadi Sobat Ambisius, kali ini konten kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik ya. Dan Ibu Dina Yusida juga membalasnya dengan sangat baik. Terima kasih Ibu, terima kasih ya. Nah, mungkin segitu aja konten dari kami. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa semuanya.